Baik, kembali bersama kami di MNC News Now dan kita masih bersama Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian yang juga Komisioner Kompolnas periode 2012-2016 Pak Edi Hasibuan. Pak Edi, kalau kita lihat bagaimana Ya, Eliezer menjalani sidang etik setelah ada keputusan ingkrah, sementara beberapa lainnya juga ini sudah di PTDH sebelumnya dan baru ya, mendapatkan keputusan ingkrah. Eliezer bisa kembali ke kepolisian. Bagaimana Anda melihat sorry. nasib mereka yang patternnya agak berbeda ya, tapi apakah ada kemungkinan bisa juga nasibnya sama seperti Eliezer kembali berkarir Ya, sebagai polisi, Pak Edi? ya, saya kira memang kalau kita Hmm. analisa dari apa yang menjadi vonis hakim ya, Mhm. memang kalau kita lihat berbeda-beda ya. Tapi kalau kita lihat hari ini ada 10 bulan ya, termasuk kepada Irfan dan juga Arif ya, 10 bulan vonis hakim ya. Mhm. Kemudian seperti Irfan kalau nggak salah dia belum mengikuti sidang etik ya, Polri ya. Oke. Dan nanti saya kira dengan adanya putusan hakim tadi, ada vonis hakim tadi, Mhm. kami memprediksi Irfan akan segera mengikuti sidang etik ya. Mhm. Dan tentu apa yang menjadi putusan daripada hakim itu nanti akan menjadi pertimbangan ya kepada Komisi Etik Profesi Polri ya untuk memberikan suatu putusan. Apakah yang bersangkutan itu akan diberhentikan dengan tidak hormat atau tidak ya. Mhm. Tetapi dengan adanya vonis yang ringan ya, termasuk tadi kalau kita lihat 10 bulan Penjara. vonis 10 bulan penjara ya, Mhm. saya kira itu akan memberikan peluang ya kepada Irfan untuk tidak diberi untuk tetap masih dipertahankan menjadi anggota Polri ya. Termasuk Oke. juga si Arif ya. Arif juga kita lihat mendapatkan putusan atau vonis Mhm. 10 bulan penjara. Tentu itu juga akan menjadi pertimbangan Mhm. kepada Komisi Etik Polri untuk memberikan putusan nanti. Oke, untuk Arif Rahman sendiri Pak, kita tahu bahwa sudah di PTDH dan vonisnya juga baru kemarin 10 bulan. Ya, Berarti kalau dari kalimat Anda tadi, ada kemungkinan Arif juga bisa kembali seperti itu ya, Pak Edi ya? ya, ya. Karena memang Oke. sebelumnya mereka kan sudah mengajukan Ah. banding kepada pimpinan Polri ya. Hmm. Artinya atas dasar banding tadi itu nanti akan diteliti kembali oleh Komisi Etik Polri ya. Mhm. Apakah memang eh, bandingnya itu akan diterima atau ditolak nanti ya. Oke. Tentu dengan adanya putusan hakim tadi, vonis hakim tadi, ini akan menjadi pertimbangan kepada Komisi Etik Mhm. untuk memberikan putusan. Apakah memang banding Arif Arif Rahman Rahman tadi ya. itu akan ditolak atau diterima ya. Baik, Pak, kalau kita lihat bagaimana nasib Eliezer sendiri yang kita tahu hukumannya jauh di bawah tuntutan JPU dan juga demosi hanya untuk etik dan bisa kembali ke Polri seperti itu. Kalau nantinya Ya. keputusan untuk Hmm. anak buah Verdi yang lain yang berbeda, pastinya akan ada pertanyaan publik, kesenjangan seperti itu. Karena kita lihat Eliezer saja yang merupakan eksekutor, walaupun kita tahu beliau Ya. justice kolaborator, hukuman ringan, ya itu Ya. yang publik memang harapkan. Tapi kita yang mungkin ya yang harus kita lihat bagaimana kita menyikapi nanti nasib anak buah Verdi Sambo seandainya tidak Ya. senyaman Eliezer. Ya. Aha. Tentu kalau kita lihat ya, memang setiap orang kan berbeda-beda Hmm. peranannya ya. Mhm. Setiap orang tentu juga akan mendapatkan vonis yang berbeda-beda dari hakim ya. Oke. Tetapi percayalah bahwasanya apa yang menjadi putusan hakim di dalam memutuskan mereka Mhm. bersalah atau tidak, terus berapa vonis yang diberikan, Mhm. itu saya kira akan menjadi pertimbangan kepada Komisi Etik Polri ya. Oke. Karena bagaimanapun juga kan kita lihat bahwasanya kalau menurut pandangan kami ya, Mhm. jika memang ancamannya itu vonisnya itu di bawah 2 tahun, saya kira mereka masih sangat layak atau masih perlu dipertahankan Oke. menjadi anggota Polri ya. Tapi Saya Pak, kira dari situ. oke. Kalau saya berbincang dengan banyak praktisi sebelum kita mengetahui vonis Eliezer kemarin dan juga bagaimana nasib Eliezer untuk berkarir kembali di kepolisian. Menurut Anda, apakah sehat untuk tubuh Polri sendiri menerima mereka yang sudah tersandung kasus menjadi sorotan publik walaupun tadi hukuman mereka ringan dan banyak pertimbangan. Kalau kita melihat secara keseluruhan, apakah ini sehat untuk tubuh Polri dan juga trustnya publik?
Saya justru melihat ini harus menjadi ya dengan adanya kejadian terhadap Eliezer ya, Aha. kemudian juga mendapatkan vonis dari hakim 1 tahun 6 bulan ya. Saya Mhm. kira memang ini akan menjadi bahan pembelajaran kepada seluruh jajaran Polri. Kita harapkan apa yang terjadi pada Eliezer ya, kemudian dia kemarin kan kita tahu memang betul sebagai eksekutor ya, tetapi juga harus kita lihat bahwasannya dia juga melakukan itu kan karena tekanan ya, karena perintah, Mhm. bukan karena keinginan diri sendiri ya. Tentu ini akan menjadi pertimbangan kepada termasuk kepada Komisi Etik Polri kemarin ya, karena juga hakim juga melihat ini memang karena ada tekanan, bukan karena ada keinginan sendiri untuk melakukan Mhm. apa namanya penembakan terhadap Joshua tadi ya. Bahkan kalau kita lihat juga kemarin, ketika hakim memberikan vonis 1 tahun 6 bulan ya, kita Mhm. lihat juga respon masyarakat juga sangat positif ya. Mhm. Banyak masyarakat menyampaikan apresiasi terhadap keputusan hakim tadi ya, Mhm. vonis hakim tadi, ya kemudian malah banyak kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan menilai bahwasanya putusan atau vonis daripada hakim tadi sudah memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Oke. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata, Pak ya, di banyak masyarakat yang melihat bahwa ketika mereka kembali ke tubuh Polri ya, berkarir seperti itu, uh, ya merupakan hal yang menurut banyak orang bahwa sangat disayangkan karena kita tahu ya hukuman harus ditegakkan, tapi paling tidak kalau ada insight atau pendapat bahwa harusnya mereka tidak usah lagi ke Polri atau berkarir di Polri. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, tapi kan sebetulnya kan di dalam Hmm, undang-undang aturan juga kan ada ya. baik. Jika misalnya memang mereka ancaman itu apa namanya ponisnya Yang di bawah di dua bawah tahun 2 tahun tadi kan ya? mereka juga Mhm. ya memiliki ya saya kira memiliki untuk apa namanya ya Mhm. akan menjadi pertimbangan lah buat Komisi Etik Polri di dalam memutuskan apakah mereka akan diberhentikan atau tidak ya. Tapi Oke. paling tidak ponis ya, Hmm. kayak sekarang misalnya 10 bulan ya. Mhm. Kalau kita lihat kemarin ada 1 tahun 6 6 bulan bulan. ya. Mhm. Kemudian hari ini 10 bulan termasuk kepada Irfan dan juga kepada Arif ya dengan Mhm. 10 bulan. Saya kira menurut pandangan kami adalah Komisi Etik akan mempertimbangkan ini sebagai bahan ya Mhm. untuk melakukan pemberhentian dengan tidak hormat kepada mereka atau tidak ya. Oke, baik, Karena ini kan hanya baru prediksi kita ya. baik. Artinya memang ya Ya, ini analisa kita dan juga ya melihat analisa kita. ya menyerap bagaimana sebenarnya Ya, banyak pendapat dari praktisi publik terkait nasib mereka ya. sebenarnya di kepolisian. Kalau kalau kita mengacu terhadap nasib mereka yang diterima ini adalah tadi Anda menyebut berkali-kali bahwa tidak kuasa menahan atau perintah seperti itu menolak perintah. Apakah Ya. mereka ini sebenarnya bisa Pak mengajukan gugatan kepada Sambo atas nasib yang mereka terima Pak Edi? Saya kira sangat bisa ya. Makanya kemarin saya lihat ada Aha, juga wacana dari mereka sendiri, aha, para pelaku apa namanya pelaku obstruction of justice tadi akan melakukan gugatan terhadap Sambo ya. Saya mhm, kira itu kan menjadi hak mereka ya. Itu menjadi keinginan mereka ya. Kita lihat saja nanti apakah memang mereka akan melakukan gugatan atau tidak ya. Karena itu kan kemarin kalau saya lihat baru wacana, ada keinginan, mhm, ya tidak apa-apa. Saya kira untuk memberikan suatu apa namanya persepsi kepada masyarakat oke, bahwasanya ya mereka memang tidak memiliki apa namanya motif apapun juga ya. Mereka melakukan itu karena perintah, karena ada eh, apa namanya permintaan daripada Ferdy Sambo. baik. Jadi sebenarnya kalau untuk menuntut atau mengajukan gugatan kepada Verdi Sambo itu haknya mereka, tapi eh, Betul. perlukah menjadi keharusan kan menurut Anda agar mereka juga bisa membersihkan nama atau memperbaiki citra Ya, atau tadi, Pak Edi? betul, iya. Oke, Salah satu memang upaya untuk mhm, membersihkan nama baik mereka, mhm, tentunya memberikan suatu penjelasan kepada masyarakat mhm, bahwasanya mereka tidak ada keinginan untuk melakukan pelanggaran hukum ya. Mereka tidak ada keinginan, tidak ada apa namanya motif apapun juga untuk apa yang mereka lakukan oke, terhadap adanya obstruksi of justice tadi ya, menghalangi proses hukum ya. mhm, Mereka melakukan itu kalau kita lihat kemarin adalah karena memang dibohongin oleh Sambo ya. baik, Kemudian mendapat tekanan dari Sambo ya. mhm, Maklum Sambo adalah merupakan Kadif Propam Polri ya. mhm, Siapa yang berani sama dia ya? Saya mhm, kira eh,
setiap anggota Polri pasti akan mikir untuk melakukan atau menolak perintah daripada Pak Ferdi Sambo. Oke. Dan kita menarik bahwa setiap anggota Polri tadi, kalau kita lihat kasusnya ke belakang, agak sulit menolak ketika ada atasan memerintahkan sesuatu ya, baik itu benar ataupun salah. Dari semua yang kita hadapi ini Pak Edi, apa yang bisa dipelajari oleh banyak pihak, khususnya para penegak hukum ya, di kepolisian ke depannya, terkait kasus Sambo yang luar biasa menyita perhatian publik? Apa yang perlu diambil hikmahnya untuk banyak polisi di luar sana? Yang pasti adalah ini harus menjadi bahan pembelajaran ya kepada seluruh jajaran Polri ya. Ini harus menjadi bahan introspeksi kepada seluruh jajaran Polri ya, agar ke depan tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi. Tidak ada lagi namanya menghalang-halangi proses penyidikan ya. Tidak ada lagi namanya mengikuti perintah atasan yang jelas-jelas adalah melakukan pelanggaran hukum ya. Kita harapkan ini yang terakhir dan tidak akan pernah terjadi lagi. Saya kira itu yang menjadi masukan kami kepada Polri untuk merespon ya berbagai kasus yang terjadi dalam pembunuhan Joshua ini. Oke, ini pelajaran yang sangat berharga ya Pak Edi ya, untuk banyak pihak betul. ya, untuk banyak institusi bahwa tadi ada relasi kuasa, ada tekanan, tapi di satu sisi juga ada aturan yang harus kita patuhi. Tapi lagi-lagi harusnya kebenaran mengalahkan semuanya ya Pak ya. Ya betul. Baik, terima kasih Pak Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian yang juga Komisioner Kompolnas periode 2012-2016. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat Pak. Ya. Kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetap di MNC News.